Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veto Andika Erlangga dengan NKM 21032010117. Praktikan Laboratorium Statistik Industri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modul 4 yaitu analisis, regresi, dan korelasi. Yang pertama, korelasi. Analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menemukan korelasi antara merokok dengan penyakit kanker. Berdasarkan penjelasan statistik dan matematika pada anak sekolah dan mahasiswa dan sebagainya, dan seterusnya. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup melihat nilai dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi. R sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali dengan sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N kali X per sigma Y kuadrat min sigma Y lalu dikuadratkan di mana X sama dengan variabel independen, Y variabel dependen, dan N banyaknya variabel. Dalam korelasi, dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan nol, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam perhitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Dalam contoh hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja, maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Yang kedua yaitu regresi. Secara umum analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas. Dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat perhatian adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Jika dalam analisis korelasi peneliti hanya tertarik pada derajat asosiasi atau kecenderungan umum dua buah keubah atau lebih, maka dalam analisis regresi peneliti ingin memperoleh hubungan fungsional antara dua keubah yang dinyatakan dalam bentuk Y ABX sama dengan positif yang merupakan pendudukan dari fungsi yang ada pada populasi yang biasa dinotasikan dengan 0, 1 atau sama dengan dan ini melalui analisis regresi peneliti ingin menghitung nilai penduga untuk J beta yang sesuai dengan data. Selain melakukan penghitungan nilai penduga untuk J beta juga sekaligus melakukan uji apakah nilainya signifikan atau dapat diabaikan atau tidak signifikan. Regresi mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain sehingga dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Analisa regresi ada dua, analisa regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Persamaan regresi sederhana secara umum dituliskan sebagai berikut.
Ini rumusnya seperti ini, di mana Y variabel dependen, X variabel independen, A konstanta, dan B koefisien regresi dengan ini. Lalu yang ketiga, kesalahan baku estimasi. Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi adalah nilai menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu pendugaan dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan nol, maka pendugaan tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%. Rumus kesalahan baku estimasi yaitu sebagai berikut. X X Y X Y sama dengan sigma Y min Y di aksen T kuadrat per N min 2 dengan X Y kesalahan baku Y variabel independen Y aksen ini Y bar T sama dengan persamaan regresi dan N banyaknya sampel. Lalu ini ada contoh korelasi. Anggaplah kita memiliki data usia dan berat badan anak di sebuah kelas. Berdasarkan data tersebut, coba temukan nilai korelasi di antara keduanya. Yaitu usia 9 sampai 13, berat badannya ini. Lalu ditentukan seperti berikut dengan hasil 0,9. Berdasarkan hasil pengujian, kita menemukan bahwa tingkat korelasi antara usia dan tinggi badan adalah 0,9. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara usia dengan berat badan. Lalu contoh regresi yaitu sebuah penelitian terhadap pohon mahoni, di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Dengan artian adalah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahoni dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tahap pertama yang kita lakukan adalah menentukan persamaan regresi yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Selanjutnya adalah menemukan kosesa A dan koefisien B. Kita ikuti langkah-langkah berikut. Maka diperoleh ini A sama dengan min 1,3147 dan B 4,5413. Persamaan regresi diperoleh di aksen sama dengan ini min 1347 tambah dengan 4,5413 X. Di mana ya aksen yaitu tinggi pohon mahoni yang diprediksi dan X diameter batang pohon mahoni. Interpretasi dari koefisien regresi nilai A sama dengan min 1,3147 artinya tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon. Karena tidak ada tinggi yang benar negatif sehingga dianggap 0 dan nilai B 4,5413 artinya terjadi peningkatan diameter batang pohon mahoni yaitu 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413 satuan. Koefisien determinasi R2. R ditemukan 0,886. R bernilai positif dan kuat. Artinya terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara tinggi pohon mahoni dengan diameter batang pohon mahoni. Semakin besar diameter batang pohon mahoni, maka semakin tinggi batang pohon mahoni. Dan R2 0,8862 dijadikan 0,785. Artinya sekitar 78,5% variasi dari variabel diameter batang pohon mahoni dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon mahoni. Standar error estimasi persamaan regresi SE ditemukan 6,6364. Jadi besarnya standar error estimate persamaan regresi adalah 6,6364. Hal ini menunjukkan penyimpangan data-data terhadap garis regresi atau bagaimana penyimpangan data yang menyebar sekitar garis regresi cukup kecil. Pengujian koefisien regresi hipotesis uji H0
D sama dengan 0, nah, A, B bukan sama dengan, tidak sama dengan 0. Taruh signifikan, pilih nilai signifikansi A sama dengan 5%, daerah kritis A sama dengan 5% dari derajat bebas, N min 2 sama dengan 8 min 2, yaitu 6. Maka diperoleh nilai T tabel pada 5% 2, yaitu 2,5%, yaitu 2,447. Dan untuk rumus statistik uji, hitung ditemukan hasil 4,6805. Sekian materi dari saya. Mohon jika banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.